فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qani fidina azakumullah. Tidak henti-hentinya kita mempelajari dan juga mendalami tentang perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Perkara yang paling penting untuk dipelajari, untuk diamalkan, untuk didakwahkan, yaitu perkara akidah. Karena ini adalah harta kita yang paling berharga. Dunia kita boleh hilang, harta kita boleh sedikit, tapi tidak boleh berkurang sedikit pun dari perkara akidah ini. Tidak boleh digadaikan, tidak boleh ditukar dengan seberapa pun yang ditawarkan dari perbendaharaan dunia ini. Dikarenakan taruhannya adalah keselamatan kita di akhirat. Dan ini yang jarang difahami. Karena kita hidup di lingkungan dan masyarakat yang bersifat materialisme. Segala sesuatunya itu diukur. Segala sesuatu itu standarisasinya adalah materi. Semakin banyak materi yang dimiliki, maka semakin dipandang sukses. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Begitu cara kita menilai orang lain, bahkan itu juga standar kita kepada diri sendiri. Kita menilai diri kita baru sukses dari pencapaian materi kita. Kita menganggap diri kita gagal, kita menganggap diri kita belum berhasil, kalau belum punya income pasif, katanya. Atau income pasif ya. Artinya dia sambil di rumah pun pemasukan tetap jalan. Itu orang sukses. Kalau masih tiap hari kerja, tiap hari banting tulang, ini belum. Ya, belum punya income pasif. Hanya ada income aktif saja. Kalau aktif dia ya ada penghasilan, kalau enggak ya enggak. Sadar atau tidak sadar itu yang kita jadikan standar untuk diri kita sendiri. Kadang ya terpengaruh lingkungan, kadang ya terpengaruh teman. Karena setiap ketemu nanti dengan kenalan lama, sudah lama nggak jumpa. Apa yang pertama kali ditanyakan? Usaha? Usaha. Gimana usaha? Iya kan? Masih lancar. Selalu yang dibahas itu. Akhirnya mau tidak mau. Orang
mempersiapkan sebaik mungkin materinya. Supaya nanti kalau ketemu teman, nggak minder. Supaya kalau ketemu teman lama, nggak malu-maluin. Iya kan? Mbak Den, apa usaha sekarang? Si Joli kan? Malu. Kemarin 5 tahun yang lalu ketemu masih itu. Sekarang udah 5 tahun berikutnya masih apa? Masih itu. Minder. Kenapa? Lingkungan membentuk kita seperti itu. Padahal nggak ada yang pantas dimalukan dari situ. Sama sekali nggak ada. Karena itu sudut pandang, cara berpikir yang sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang diberi kelapangan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang mengatakan kalau dia diberi kelapangan secara materi, maka dia mengatakan akromani. Akroman, Allah memuliakan saya. Tapi kalau dia dikasih sempit hidupnya, fayaqulu rabbi anan. Robku ini apa ini? Menghinakanku, merendahkanku. Kata Allah, kalla. Sama sekali nggak kayak gitu standarnya. Salah itu. Nah, kemuliaan dan kehinaannya selalu dihitung secara apa? Materi. Tanpa kita mau mempedulikan tentang bagaimana ibadahnya kita, bagaimana kualitas imannya kita, bagaimana akidahnya kita, masih dangkal atau agak semakin dalam, ya kan? Coba kalau ketemu misalnya ditanya, gimana sholat? Masih lancar. Orang kan jadi termotivasi untuk jaga sholat, iya kan? Kenapa? Malu nanti kalau sholatnya bolong-bolong ditanyain orang gitu. Tapi nggak pernah jadi pertanyaan itu. Gimana sedekah udah nambah apa belum? Nggak pernah kalau jumpa kawan kayak gitu, iya kan? Atau masih yang wajib-wajib aja, gitu. Nggak pernah ditanyakan. Gimana akidah? Udah belajar apa aja? Selama ini nggak berjumpa. Coba kalau itu yang ditanyakan, kan malu akhirnya kalau jalan di tempat. Gitu-gitu aja pun dari dulu, 10 tahun, 5 tahun, nggak ada apa perkembangan akidahnya, ibadahnya gitu-gitu tok. Tapi nggak kayak gitu. Padahal itu sama sekali nggak ada malu-malunya. Kenapa? Karena Rasul sendiri pun sampai detik terakhir menghembuskan nafas terakhirnya, baju perangnya masih tergadai. Masih digadaikan kepada seorang pedagang Yahudi. Ngambil gandum. Bukan nyicil kereta, bukan nyicil mobil. Cuman ngambil beras kalau zaman sekarang. Itu pun nggak ada alat bayarnya kecuali gadaikan baju perang. Oh, ini kalau pakai standar orang zaman sekarang, sukses apa gagal ini? Gagal ini. Beli makan aja nggak bisa. Gagal ini. Nggak ada sukses-suksesnya nih Rasul ini. Masa beli makan aja, istri bisa 9, masa beli makan aja apa? Ngutang. Ngutang itu kan. Jaminannya baju perang. Kalau nggak ada nanti dijual bajunya potong dari situ gitu. Ya kan bukan ngambil barang orang itu. Memalukan itu rupanya kan enggak. Itu utang itu. Utang, ingat, utang bukan untuk kebutuhan luks, bukan untuk kebutuhan sekunder, tapi untuk kebutuhan primer. Ya kan, makan, papan, sandang, pangan. Untuk pangan itu. Jadi ini gunanya, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu perhatian dengan perkara akidah. Gitu. Alhamdulillah dari awal kita ngajar, pelajaran akidah itu belum pernah putus. Sampai sekarang 10 tahun, 11 tahun. Sedikit pun alhamdulillah belum pernah berhenti. Dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu buku ke buku berikutnya. Nah, karena kita tahu ini adalah harta kita yang paling berharga. Dalam kondisi-kondisi sulit seperti sekarang. Ekonomi misalnya. Inflasi di mana-mana. Dulu uang 100.000 bisa dapat sekian, sekarang dapat apa? Nama inflasi ya. Iya kan? Nilai atau daya tukarnya apa ini?
berkurang, turun. Di saat-saat seperti itu, pegangan kita cuma akidah. Saat kondisi ekonomi lagi sulit, kita nggak jatuh ke dalam riba. Karena punya akidah, punya prinsip. Gitu. Tidak main-mainan yang haram. Walaupun kondisi ekonominya sesulit apapun. Dia punya pegangan, dia punya keyakinan. Dia belajar soalnya bahwasanya Allah itu punya nama Ar-Razzaq. Sang Maha Pemberi rezeki. Karena dia ngaji tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit, enggak di bumi. Allah bilang wa fis samaa'i rizqukum, di langit rezeki kalian. Ngapain banting tulang nyarinya di mana? Di bumi. Allah bilang di langit, ya minta sama yang punya langit lah, minta sama yang di langit sana. Kok banting tulang di mana ini? Di bumi jungkir balik gulang-guling. Kan salah. Allah bilang rezekinya tempatnya di mana? Di langit. Wa fis samaa'i rizqukum. Cuman di langit rezeki kalian. Diatur sama dia. Dekati saja yang ngatur gitu. Gak usah ngatur sendiri. Ngapain, jalani aja sebutuhnya udah. Selebihnya pakai untuk sholat, pakai untuk ngaji, pakai untuk belajar agama. Jungkir balik di dunia, ternyata rezekinya di mana? Di langit, kata Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan semua yang dijanjikan kepada kalian itu dari langit. Dari langit. Sudah ditulis juga di Lauhul Mahfuz. Jatahmu sebulan 5 juta ya 5 juta. Jungkir balik mau nyampe 6 juta atau 5 juta setengah pun nggak akan nyampe itu. Nggak akan tembus. 5 juta 100 pun nggak akan tembus. Nggak akan tembus. Dicatat udah 5 juta. Udah 5 juta. Di sana dicatat 1 juta sebulan. Udah cukup 1 juta sebulan. Itu jatahmu udah. Bukan berarti nggak berusaha. Bukan berarti nggak dicari. Dicari. Tapi kalau sampai ngorbankan sesuatu yang lebih berharga, kan namanya konyol itu. Ibaratnya pepatah, ya kan? Menunggu hujan dari langit, air di tempayan ditumpahkan. Kosongkan yang ngarap hujan dari langit. Rupanya udah dibuang, tak hujan. Udah banting tulang, ninggalkan sholat, ninggalkan ini, majelis ilmu, segala macamnya. Rupanya yang didapatkan pun segitu-gitu juga. Ya. Nggak ada jaminan. Kamu duduk di pasar lebih lama, rezekimu bakal lebih. Atau kamu lebih lama di jalan, ya, yang kamu dapatkan akan lebih banyak daripada yang duduk di rumah. Nggak ada jaminan. Bukan berarti nggak dicari, sekali lagi. Dicari. Allah nyuruh kita nyari. Famshu fi manakibiha, kata Allah. Berjalanlah kalian di muka bumi. Jadi nyari rezeki itu bukan mau nyari nominalnya. Karena Allah suruh gitu loh. Karena Allah suruh aku gerak. Udah, selesai. Udah, itu aja motifnya. Motif dia bergerak di muka bumi, keluar pagi hari atau siang hari, terserah kapan kamu mau. Cuman karena disuruh oleh Allah. Allah suruh aku keluar, Allah suruh aku nyari, udah aku cari, selesai. Karena Allah nyuruh ini. Gitu. Kalau kayak gitu motifnya, setiap orang, setiap muslim, yakin tenang nih. Mulai dari awal kerja, sampai sore hari atau malam hari dia pulang kerja tetap tenang. Mau laku jualannya nggak laku, mau ada yang beli atau nggak ada yang beli. Orang tujuannya bukan itu. Tujuannya karena Allah perintahkan. Udah ya Allah, ini karena kau yang nyuruh, ya Allah, selesai. Udah selesai tugasku. Dapat ya dapat, enggak ya enggak. Itu kan nomor 2. Itu urusan berikutnya itu urusan berikutnya. Tapi kalau motifnya kita itu ada target. Target yang harus dicapai. Harus ada pencapaian. Ini kan mau akhir tahun ini. Biasa bentar lagi banyak yang posting itu. Pencapaian selama 2025. Wah. Terima kasih 2025 yang telah memberikan segala macam. Kenapa? Punya target. Ini harus dapat ini, harus ini, harus. Ya. Makanya jadi matre kita. Ya kan matre itu. Cewek matre lah. Cowok matre juga ada. Boba lebih banyak lagi cowok yang apa ini. Cowok matre, jangan cewek aja dibilang cewek matre. Cewek kalau misalnya nyinggung masalah harta cowoknya atau calon suaminya mau dibilang cewek matre. Loh, dia itu memang butuh materi kok. Kamu yang ngasih. Lebih banyak siapa yang bergelut dengan materi coba? Cowok kan? Siapa yang lebih dibilang cocok dibilang materi? Jujur lah. Kamu mau nembak cewek juga pakai materi. Iya kan? Kamu cari materimu apa kalau dulu
Anak-anak kereta lah andalannya, kalau sekarang HP lah, apalah segala macam. Iya, itu kan orang yang punya pemikiran materialis, iya kan, materi. Ya, tapi kita nggak mau dibilang materi, kesannya jelek. Padahal memang kayak gitu kok standarnya kita, mau bilang apa? Iya kan. Kalau udah punya berarti berhasil, sukses. Kalau enggak berarti belum sukses. Nah, digeser. Ini sudut pandang yang perlu kita geser. Iya. Geser ke arah yang lebih bagus, yang lebih pas. Coba lihat hal-hal lain yang jauh lebih berharga. Akidahnya kita. Di saat-saat kondisi seperti ini, musibah, bencana di mana-mana. Yang terdampak sangat butuh dengan yang namanya akidah. Berapa banyak mereka itu yang putus asa, kalian pikir? Kita terjun ke lapangan gitu, kita saksikan sendiri, banyak dari mereka yang putus asa. Ketergantungannya tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sana, kita mengingatkan supaya ketergantungan mereka tidak kepada manusia, tidak kepada pemberian manusia, tidak kepada donasi orang. Karena mereka putus asa memang dengan lambatnya penanganan. Mau dicitrakan bagaimanapun, orang yang di lapangan tuh lebih ngerti ya. Tanya saja sama semua relawan yang di sana. Relawan udah sampai ujung-ujung itu, pemerintah itu belum nyampe ujung-ujung. Betul. Yo, kita kan seberapa lah. Mappingnya juga kita nggak punya, ya kan, pemetaannya kita kan nggak punya, mana yang belum dapat, mana yang udah dapat banyak, kan mana tahu kita. Orang kita kan nggak punya data, kita kan cuma relawan kecil-kecilan istilahnya. Mana yang bisa kita support, mana yang bisa kita isi, kita isi. Yang punya data kan pemerintah. Yang punya SDM, ya mereka juga. Kasihan ya. Sudah di titik paling rendah mereka itu. Kalau nggak punya akidah di saat-saat seperti itu, tumbang. Misionaris ya, itu santapan sehari-harinya mereka. Mulai dari zamannya tsunami sampai sekarang ya mulai lagi masuk. Kemarin sudah mulai ada diberitakan. Sudah mulai pasang spanduk apa segala. Tapi nggak modusnya kayak gitu, nggak kristenisasi ya, nggak kayak gitulah. Modusnya apa? Healing. Trauma healing. Penyembuhan trauma. Pasca apa? Pasca bencana, mereka buka layanan itu. Ya, orang kan banyak yang trauma gitu, ngelihat saudaranya mati, ngelihat keluarganya hanyut segala macam. Itu trauma, kamu pikir? Lah mereka menyediakan itu. Itu yang terpampang. Ya nggak mungkin di judulnya itu kristenisasi, ya nggak mungkin kayak gitu. Iya kan? Atau Kristen pos gitu, posnya Kristen gitu. Mana mungkin kayak gitu. Iya kan? Enggaklah sevulgar itu. Nah, kemarin sudah diutus itu kan, ya, oleh Trump, perwakilan Yahudi, iya, untuk membalikkan narasi sejarah seputar Yahudi, masuknya melalui pendidikan, iya kan, dari kurikulum, disisipkan nanti dalam pembahasan sejarahnya Yahudi itu kayak gini, nggak seperti yang selama ini. Itu biasa sudah. Menurut propagandanya kan dari dulu memang seperti itu. Nah, ya kalau kaum musliminnya sendiri dengan akidahnya saja nggak apa ini, nggak open, nggak peduli, nggak ada merasa kehilangan misalnya. Kalau seandainya akidahnya itu didangkalkan atau bahkan sampai dihilangkan, yang tersisa tinggal kata Islam di KTP, iya kan? Itu kan cuma kata saja itu. Yang ngisi KTP-nya, yang nulis KTP-nya juga agamanya apa? Islam. Mana tahu dia mau Islam mau ada atau nggak ada, kan penting kamu ngakunya apa? Islam, ya ditulis apa? KTP Islam, selesai. Nah, sehingga ini ya kan. Nah, kenapa kita itu harus belajar apa ini? Akidah. Ini harta kita yang paling berharga. Kondisinya apapun, sesulit apapun, tapi kalau ini masih ada pada kita, maka kita itu nggak dikatakan rugi lah. Gitu. Kalau ekonomi, kalau dunia,
terlalu gampang mengejarnya. Terus terang, terlalu gampang. Kamu sholat subuh, sunnah, 2 rakaat. Apa kata Rasul? Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar subuh sunnahnya lebih baik daripada dunia dan ya udah dapat itu. Atau mau agak meningkat sedikit kata Rasul, man asbaha minkum mu'afa fi jasadih sa'aminan fi sirbi wa indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunia. Kata Rasul, barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan badannya sehat, gak ada sakit, gak ngeluh apa-apa ini, bangun bisa sehat lah, gak ada keluhan, gak kepikiran minum obat ini. Terus aminan fi sirbi, kondisinya aman, gak ada yang ditakutkan, gak ada ancaman apapun, bangun ya udah bangun biasa, gak ada cuman aja, gak ada yang ditakutkan, gak ada punya musuh yang sedang mengancam keselamatan. Banyak itu punya kita, banyak kita kondisinya kayak gitu, sehat kemudian aman, banyak. Ya kita kan bukan tinggal di daerah konflik ini ya, kan daerah aman ini, iya kan, di rumah sendiri ini siapa yang takut nyawanya coba terancam? Mana ada. Kita alhamdulillah nggak tinggal di daerah konflik gitu. Sama satu lagi kata Rasul, wa indahu qutu yaumi, dan di sisinya ada makanan pokok untuk hari itu, untuk sehari itu, makan hari itu lepas gitu. Udah 3 ya, kalau bangun itu badan sehat, kondisi aman, makan hari itu lepas. Kata Rasul, faka'an nama hizat lahud dunia, maka seolah-olah seperti ditumpahkan untuknya dunia itu. Udah kayak dapat dunia itu semuanya. Besok nggak usah mikirkan. Loh, umurmu aja belum tentu sampai besok kok. Yang hari itu aja kamu bisa, itu membuatmu lebih bersyukur. Bangun dalam keadaan sehat, nggak ada keluhan apa-apa badan, aman, nggak ada ancaman dari musuh. Makanan hari itu apa? Lepas. Banyak dari kita yang punya itu. Wah, jangankan cuman makanan hari itu, paling nggak 2-3 hari ke depan aman, banyak. Banyak. Kalau sebulan mungkin lah baru ada yang agak nggak semuanya ya. Itu pun banyak juga yang adanya sebenarnya. Siapa dari kita coba yang beli beras paling kiloan atau setengah kilo? Nggak korban itu dapat beras itu dari pemerintah 4 mu. 4 mu. Malu kita ngasih 5 kilo itu 1 karung. Inilah Pak yang kami dapat Pak. 4 mu. 4 mu beras yang jelek. Mana yang ada 50 ton mana tuh? Di Aceh 80 ton hilang di Bener Meriah. Masa dari bandara bisa hilang itu kemana 80 ton? Bukan segini kan gampang masuk kantong ya, kan 80 ton itu. Kok bisa hilang? Nah, kalau nggak punya akidah gimana itu? Itu kan karena bobroknya apa? Bobroknya akidah. Ini masa-masa kayak gini, masa-masa menguatkan akidah, akidahnya kita, akidahnya sesama kita, akidahnya saudara-saudara kita. Nah, dan ini tugas setiap orang, bukan tugas dai-nya. Mereka butuh logistik, iya. Tapi butuh juga logistik rohani, itu kan logistik fisik ya, si makanan, ya kan? Alat tidur. Tapi jauh lebih penting daripada itu. Sampai mereka itu ada yang nggak tahu tayamum. Dijaga Bu sholatnya, kita bilang. Gimana mau sholat Pak? Nggak ada air. Nggak tahu ada tayamum itu, nggak tahu. Bayangkan. Apa nggak musibah 2 kali itu? Udah kena musibah, rumahnya hancur, nggak sholat lagi. Nah, lu sunnah mana bisa diam-diam aja. Ini cuma ngaji tok di masjid. Nah, yang paham tentang itu ahlu sunnah, karena mereka tiap hari belajar akidah, dan ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sebatas teori. Jadi perintilan-perintilan dalam tanda petik yang sekarang kita kaji hari demi hari itu untuk bekal, untuk bekal harian dan juga bekal jangka panjang.
Kita nggak tahu nanti, mungkin saat ini mungkin belum terasa butuhnya gitu terhadap akidah ini gitu. Tapi yakinlah kamu akan menghadapi masa-masa di mana kamu sangat membutuhkan pegangan berupa akidahmu. Di sana kamu akan merasa sedang dipertaruhkan akidahmu itu. Kalau sekarang mungkin lagi lapang-lapang saja. Masih bisa mesra-mesraan dengan anak istri, masih bisa ketawa, tidur masih bisa di kasur yang empuk. Nah, mereka mau tidur aja pun, mau tidur di mana? Kasur pun berlumpur, rumah pun berlumpur. Di mana, Bang? Paling di terpalnya. Syukur-syukur udah kering. Lumpurnya bisa jadi tanah kan. Kalau lumpur ya nggak mungkin ditiduri kan. Masih basah. Gimana nidurinya coba? Apa yang mau dibersihkan? Air juga nggak ada kok. Air itu nggak ada. Mau dibersihkan kemana? Coba mau disiram kemana? Gitu. Nah, kalau nggak punya akidah, ruginya berlipat-lipat. Jadi sudah rugi dunia, tambah lagi tergadaikan apanya? Jangan dikira harus masuk Kristen aja baru tergadaikan akidah. Enggak. Enggak. Kamu punya ketergantungan kepada manusia. Ya. Lebih besar daripada ketergantunganmu kepada Allah, akidahmu sudah rusak. Kamu nggak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya akidahmu sudah rusak. Sekarang yang banyak dikaji orang. Nah, ini bencana ekologi. Sebab lingkungan, ya kan. Selalu saja porosnya ke situ. Memang betul ada sebab itu gitu. Tapi jangan bertumpu semata-mata ke situ. Nah, zaman dahulu anggaplah belum ada pembalakan liar misalnya, iya kan. Satu bumi ini pun ditenggelamkan oleh Allah bisa. Di zamannya Nabi Nuh. Emang udah ada sawit kayak sekarang misalnya. Ya, itu salah satu sebab. Tapi tanpa itu pun Allah bisa kalau mau nenggelamkan. Ya, bisa saja. Iya kan. Mau hutan semuanya pun bisa tenggelam. Nah, apa susahnya bagi Allah? Akhirnya merembet kemana? Ke akidah. Lupa bahwasanya menakdirkan itu semuanya adalah Allah SWT. Tergantungannya kita kepada sebab-sebab yang hissi, yang kasat mata saja. Bukan berarti itu nggak boleh dijadikan sebab. Boleh, silahkan dikaji, dipelajari, dicegah nanti. Bisa, silahkan. Tapi jangan terpaku di situ. Pakai akidahnya. Kalau Allah mau mengubah kondisi ini sekarang juga bisa Allah? Bisa. Jadi nggak ada rasa pesimis, nggak ada rasa putus harapan. Dengan sebab apa? Akidah. Pembahasan yang terakhir kita bahas adalah keyakinan tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat ya, pada hari kiamat. Bahkan itu adalah salah satu nikmat terbesar yang didapatkan oleh penghuni surga. Apa itu? Melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa-bahasa sehari-hari kita kan sering dikatakan ya, mencari wajah Allah. Itu memang betul, memang fakta. Memang asli, bukan sekedar bahasa kiasan. Mengharapkan wajah Allah, maksudnya apa? Biar bisa melihat wajahnya Allah nanti di dalam surga. Memang betul nyari wajah Allah itu, gitu. Itu bukan cuma ungkapan kiasan dari keikhlasan, gitu. Iya, memang itu maknanya ikhlas, gitu. Mencari wajah Allah. Tapi memang itu makna aslinya. Mencari wajah Allah. Mencari nikmat, bisa melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keyakinan, dan itu akidah. Apa itu? Meyakini bahwasanya, nah kalau Allah nggak bisa dilihat, ngapain kamu beramal untuk mencari wajah Allah? Kan sia-sia. Kalau Allahnya juga memang nggak bisa dilihat, apa yang mau kau cari? Kalau gitu, sia-sia kan pencariannya. Tapi karena memang Allah bisa dilihat lah, makanya ada istilah mencari wajah. Memang iya. Gitu. Dan itu adalah nikmat terbesar. Ya. Dalil-dalilnya sangat banyak. Ya. Dicatat 4 saja. Ya. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Nadhirah, pakai dot yang pertama. Nadhirah, berseri-seri wajahnya. Wajahnya penghuni surga ini. Kenapa berseri-seri? Tanda-tanda bekas-bekas kena nikmat ini. Orang kan kalau kena nikmat wajahnya apa ini? Berseri.
ila rabbiha nazirah, pakai zo. Kalau pakai zo artinya melihat. Wajah-wajah yang berseri-seri itu mereka melihat kepada siapa? Rabbnya. Tambah berseri lagi. Sudah kena nikmat saja berseri-seri, tambah lagi nikmat yang tertinggi mereka dapatkan bisa melihat kepada Allah. Ila rabbiha nazirah. Itu yang pertama. Yang kedua. Dalam surat Yunus ayat 26. Dalam surat Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Untuk orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan husna, surga. Sudah. Wa ziyadah, dan dapat tambahan. Ziyadah itu tambahan, bonus. Selain nikmat apa? Surga. Ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri. Bahwasanya ziyadah itu, tambahan itu, bonus atas nikmat surga itu adalah melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan wajah Allah kan bukan bagian dari surga, gitu. Itu dalil yang kedua, surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka dapat surga dan tambahan dan bonus. Apa bonusnya kata Rasul? Melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Sahih Muslim hadisnya. Yang ketiga, dan surat Qaf. Surat Qaf ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim." Ini kelewatan. "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Untuk mereka penghuni surga, apa yang mereka kehendaki di dalamnya. Jadi nikmat surga itu apapun yang kamu mau ada. Dikabulkan, dikasih oleh Allah. Mau minta apa saja. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kata Allah. Dan kami punya tambahan. Dari yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan oleh mereka. Sekarang mungkin iya. Gitu. Kenapa? Saking besarnya nikmat surga udah nggak kepikiran lagi yang lain. Sampai mereka itu ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu heran, apalagi Allah? Semuanya kayaknya udah kau kasih. Kan semua yang mereka inginkan dapat di surga. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ada satu lagi kata Allah, baru Allah singkap apanya? Tirainya, tabirnya. Sehingga dengan itu mereka bisa melihat apa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nggak kepikiran masuk surga, udah nggak kepikiran kamu yang lain, dan semua yang kamu minta udah dapat soalnya. Apalagi Allah? Sudah engkau putihkan wajah kami, sudah engkau kasih nikmat sebesar ini apa? Dan surat Qaf. Mereka dapat semua yang mereka inginkan di surga, dan kami punya tambahannya. Apa tambahannya? Yang tadi, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir dalam surat Al-Mutaffifin, juz Amma. Al-Mutaffifin ayat 15. Al-Mutaffifin ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Cerita tentang orang kafir. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat akan dihijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Dihijabi. Enggak bisa melihat. Siapa tapi? Orang kafir. Ketika dikhususkan itu kepada orang kafir, menunjukkan yang mukmin berarti tidak dihijabi. Itu cara berdalilnya para ulama. Kalau seandainya yang mukmin juga nggak bisa ngelihat, ngapain dikhususkan ini orang kafir saja yang dihijabi? Kalau toh memang semuanya nggak bisa ngelihat. Tapi ketika dikhususkan yang nggak bisa ngelihat Allah, yang dihijabi dari melihat Allah adalah orang kafir, menunjukkan yang mukmin tidak dihijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 dalil. Satu dari hadis yang sudah kita sebutkan juga, Nabi SAW mengatakan dengan lafaz yang jelas, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kalian pasti, kata Rasul, akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat. Kama tarawnal qamar lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Jelas, terang, nggak perlu saling desak-desakan. Ya masing kalau kita mau melihat bulan sekarang kan gampang ya. Tinggal nengok ke atas saja kan.
Yang disamakan bukan objek to objek. Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Tapi menyamakan cara ke cara. Cara ngelihat Allahnya nanti itu sama kayak cara sekarang kita ini ngelihat. Jadi yang disamakan, yang dikomparasi itu bukan objek to objek, tapi apa? Cara ke cara. Paham bedanya ya? Jangan dikira nanti, oh berarti kita nyamakan Allah kayak apa ini? Bukan. Caranya, proses penglihatannya itu. Jelasnya kita, mudahnya kita nanti ngelihat Allah itu seperti sekarang kita ini di dunia mudahnya ngelihat apa ini? Bulan. Di malam bulan purnama lagi. Terang, jelas. Pasti nanti tinggal nengok ke atas saja selesai. Itu juga menunjukkan nanti Allah di atas. Karena nengok bulan nggak ada ke bawah atau ke muka gini nggak ada. Ya. Sehingga ini salah satu poin, ya. Poin dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini akidahnya kaum muslimin, bukan hanya akidah kelompok tertentu, enggak. Iya, 4 dalil dari Al-Quran tadi, 1 hadis itu sudah cukup. Bahwasanya ini adalah keyakinannya kaum muslimin. Akidahnya kaum mukminin. Bukan hanya akidah kelompok tertentu, bukan akidahnya kelompok salafi. Bukan. Ini akidah kaum muslimin. Yang harus dipegangi, harus diyakini. Iya, sebagai bagian dari akidahnya kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.